Halo semua kamu wibu pecinta anime di seluruh dunia. Jadi pada kesempatan kali ini Vibunime akan merekomendasikan 6 anime romance terbaik versi Vibunime. Sebelum menuju ke pembahasan kali ini, teruntuk kalian para jomblo akut, siapkan mental kalian karena pada pembahasan kali ini akan membuat kalian sangat iri dan sangat frustasi. So tanpa berlama-lama langsung saja ke pembahasannya. Number 6. Horimiya. Anime ini mengisahkan dua karakter utama yang saling menyembunyikan identitasnya. Karakter pertama diperankan oleh seorang wanita yang bernama Horiyuki Yoko. Dan karakter yang kedua diperankan oleh seorang pria yang bernama Miyamura Izumi. Hori digambarkan sebagai seorang siswa yang berpenampilan menarik ketika di sekolahnya. Namun sesampainya di rumah, ia terlihat seperti seorang ibu rumah tangga. Intinya sih jangan pernah menilai orang dari penampilannya guys. Hori harus mengerjakan pekerjaan rumah dan menjaga adik laki-lakinya yang bernama Sota. Karena pekerjaannya, Hori tidak bisa menikmati kehidupan layaknya gadis-gadis pada umumnya. Kasihan ya guys, ini cewek. Semua cerita bermula ketika Hori tengah berada di rumah dikejutkan dengan keadaan Sota. Ketika itu, Sota diantar pulang oleh laki-laki bertindik layaknya seperti pria nakal pada umumnya. Siapa sangka, orang yang mengantarkan adiknya tersebut adalah Miyamura Izumi. Laki-laki cupu yang terlihat seperti otaku serta pendiam di kelasnya. Setelah mengetahui rahasia masing-masing, keduanya mulai tumbuh rasa suka di antara mereka berdua. Number 5. Yamada Kun to left Kyuhakyu Kyujukyu no Koi wo Suru. Seperti di judul, entah kenapa anime ini sangat panjang sekali untuk pemilihan namanya. Nggak habis pikir deh ini developernya kayak mana bikinnya. Tapi dibalik semua itu, anime ini cukup menarik untuk kita tonton. Bercerita tentang Akane Kinoshita, seorang mahasiswa yang baru saja diputuskan oleh pacarnya. Karena mantan pacarnya telah menyukai wanita lain yang ia temui di game bernama Forest of Savior. Setelah Akane putus, ia melampiaskan stresnya dengan bermain game tersebut. Intinya ini mbak-mbak emang gagal move on guys. Suatu hari, Akane melihat bahwa ada sebuah event dari game tersebut. Event tersebut berlangsung di dekat tempat tinggalnya. Tanpa pikir panjang, ia pun mendatangi event tersebut dengan maksud membuat mantannya menyesal karena meninggalkannya. Emang ini mbak-mbak bucinya sampai ke level dewa guys. Siapa sangka di event tersebut ia bertemu dengan pria bernama Akito Yamada. Sejak saat itu pun kehidupan mereka mulai berubah. Number 4. Tonikaku Kawaii. Bercerita tentang pemuda yang bernama Yuzaki Nasa. Sejak kecil ia sering mendapat ejekan karena namanya yang aneh. Kalau menurut gua sih nggak aneh, cuma absurd aja namanya. Ia membenci hal itu. Karena itulah Yuzaki bertekad untuk menjadi sosok yang dihormati masyarakat dan bisa melampaui apa yang dipikirkan orang lain. Yuzaki belajar dengan sangat giat dengan penuh semangat hingga ia berhasil mendapat peringkat 1 setiap tahun di sekolahnya. Suatu hari, kehidupannya berubah ketika ia bertemu dengan seorang gadis yang membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Insiden pun terjadi. Sesaat sebelum Yuzaki menghampiri gadis tersebut, sebuah truk menabraknya. Beruntung gadis tersebut menyelamatkan dirinya dari maut. Ini yang disebut cinta mati nggak sih? Dengan beberapa kata yang ia lontarkan kepada Yuzaki, gadis itu pergi begitu saja. Yuzaki menolak takdirnya untuk kehilangan gadis tersebut. Dalam kondisi kritis dan bersimbah darah, Yuzaki pergi mencari gadis tadi dan mengungkapkan perasaan cintanya kepada gadis itu walaupun ia baru saja bertemu dengannya, bahkan tak mengetahui siapa namanya. Bener-bener deh, ini effortnya luar biasa guys. Tapi ternyata gadis itu menerima cinta Yuzaki dengan satu syarat, yaitu menikah. Number 3.
Otonari no Tenshi sama. Suatu hari, Amane Fujimiya yang tengah berjalan di bawah hujan yang deras bertemu dengan seorang gadis yang bernama Mahiru Shina, seorang gadis cantik yang dijuluki sebagai bidadari. Wah, ini nih salah satu waifu gua guys. Fujimiya yang melihat Shina tengah duduk sembari terkena hujan menawarkan satu-satunya payung yang ia punya. Baik banget nih anak. Setelah pertemuan tersebut, Fujimiya mengalami demam. Cinta emang butuh pengorbanan guys. Menyadari bahwa Fujimiya demam karena dirinya, Shina memilih untuk membalas budi dengan membantu Fujimiya untuk pulih dari demamnya. Jadi ngiri nggak sih sama MC-nya? Setelah pertemuan tersebut, kehidupan Shina dan Fujimiya menjadi lebih berwarna lagi. Anjir lah, pengen tukaran kehidupan nih sama si MC. Number 2. Tomo-chan wa Onanoko. Bercerita tentang Tomo Aizawa yang merupakan gadis tomboy yang bersekolah di SMA Ueno. Nah, siapa nih di sini yang suka sama cewek tomboy? Ketika kecil dulu, Tomo berlatih di dojo milik ayahnya dan bergabung dengan klub karate. Dan ketika SMA, Tomo menyukai teman masa kecilnya yang bernama Junichiro Kubota atau biasa dipanggil dengan sebutan Jun. Mungkin ini yang disebut cinta sejati guys. Suatu hari, Tomo mengungkapkan perasaannya terhadap Jun. Namun Jun malah melihat Tomo sebagai seorang laki-laki ketimbang seorang gadis. Emang buta si Jun nih guys, padahal Tomo itu udah cantik, seksi, opainya gede, kok malah dianggap cowok loh. Kagak normal nih anak emang. Tentu, hal ini membuat Tomo menjadi depresi. Ya iyalah depresi, siapa juga kalau dikituin gak depresi, emang kampret nih si Jun. Walau begitu, Gundo Misuzu selaku teman masa kecil keduanya akan membantu Tomo untuk bisa lebih dekat dengan Jun. Number 1. Sono Bikyu Dol Wakoi Wosuru. Bercerita tentang Wakana Gojo, seorang remaja yang dihantui oleh bayang-bayang masa lalu serta trauma di masa kecilnya. Loh, masih muda kok stres, lah gak bahaya ta? Sekarang, Gojo sudah menjadi remaja yang fokus mengerjakan boneka Hina, sebuah boneka yang kerap muncul di festival budaya di Jepang ya guys, bukan di tempat kita. Sementara itu, Marin Kitagawa merupakan gadis cantik dan selalu menjadi pusat perhatian di berbagai tempat. Gimana nggak jadi pusat perhatian coba? Orangnya aja cantik, imut, dan satu lagi, dia juga memiliki aset yang sangat luar biasa besar guys. Tentunya, latar belakang kedua karakter ini sangat berbeda. Yang satu nolep, yang satu terkenal guys. Namun, sebuah insiden membuat Gojo dan Kitagawa kini selalu bersama. Rupanya, tidak ada yang mengetahui bahwa Kitagawa merupakan seorang cosplayer. Kini, Gojo mulai membuat berbagai baju untuk Kitagawa. Oke guys, jadi itulah 6 rekomendasi anime romance terbaik versi Wibunime. Dan jika kalian ada masukan atau kalian ingin rekomendasi anime yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Sebelum video ini berakhir, gua doakan yang belum punya pasangan lekas punya pasangan guys, dan semoga kalian sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video lainnya.